Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Halo semuanya, kenalin nama aku Zaulia Nove Almeira. Kalian bisa panggil aku Aira. Aku dari kelas 11 1. Dan ini Ibu Norma, seorang guru sejarah sekaligus pembina Duta SMA Negeri 1 Kandangan. wih, Bu Norma kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Kalau Aira gimana? Kan Alhamdulillah. kelasnya baru ya. Oh iya, seru sih Bu, dan alhamdulillah teman-temannya seru. Terus pelajarannya juga agak nambah ya Bu ya. Iya. Bu Norma, Aira mau tanya nih. Oh ya pun. Apa sih Bu sebenarnya peran dan tujuan Duta di SMA N1 Kandangan ini? Oke, jadi sebelumnya gini, Duta Semansaka itu salah satu program pendukung sekolah. Nah, di dalamnya ada pembina, kemudian ada juga beberapa kategori duta. Ada 5 duta. Yang pertama duta utama, kemudian ada duta favorit, ada duta talenta, duta lingkungan, dan juga aduh kok lupa ya. Duta lingkungan. Duta lingkungan sudah ya tadi ya. Duta intelijensi. Nah Bu, nilai atau sikap yang harus dimiliki seorang duta itu gimana sih Bu? Supaya murid siswa seperti saya ini tuh nanti bisa mencontoh duta tersebut. Oke, jadi gini, duta itu bisa dibilang brand ambassador satu sekolah. Tentunya ada beberapa hal yang harus mereka miliki. Yang pertama, mereka harus bisa menjadi contoh, kemudian perilakunya itu bisa menjadi teladan. Ada juga beberapa core value atau nilai-nilai utama yang harus mereka punyai gitu, mereka miliki. Misalnya tentang bagaimana cara mereka berempati, terus kemudian bagaimana cara mereka berkomitmen untuk menjaga nama baik sekolah, terus kemudian mereka juga tetap harus berprestasi gitu ya, berperan di bidangnya sesuai yang mereka minati gitu. Kalau keuntungan ikut duta itu apa ya Bu ya? Tentunya mereka akan punya pengalaman-pengalaman baru ya, yang tidak didapatkan di pendidikan formal. Terus kemudian mereka juga akan menjalin relasi, terus kemudian belajar public speaking itu yang penting. Terus di situ juga ada materi tentang catwalk, bagaimana cara berjalan di depan publik ketika momen-momen tertentu gitu Kak Aira. Kalau misalnya daftar duta itu gimana Bu? Terus ada seleksinya juga atau enggak? Oh, tentu aja. Tentu saja ada beberapa seleksi yang harus mereka ikuti. Yang pertama tentu saja seleksi berkas ya. Nah, kita melihat CV-nya, kemudian nilai akademisnya, terus kemudian sosial medianya, terus kemudian nanti ada tes wawancara, dilanjutkan sama bakat yang mereka miliki. Tidak hanya sekedar di bidang kesenian, tapi di bidang yang lain juga bisa mereka tampilkan. Misalnya mereka senang di bidang olahraga itu bisa, senang di bidang jurnalistik itu juga bisa. Gitu. Yang penting karakter dan etikanya sih. Tapi Bu, kalau misalnya nih ada duta, tapi dia tuh kayak cuman numpang popularitas tuh gimana Bu? Nah gini, menjadi populer itu kan nggak apa-apa ya sebenarnya, karena itu justru satu keuntungan buat seseorang. Nah, dari dia menjadi seseorang yang memiliki popularitas tinggi, tentunya banyak hal-hal baik yang bisa dia sampaikan kepada teman-teman. Gitu. Ada nggak sih Bu sampean tuh pesan selanjutnya untuk duta berikutnya? Oke, jadi gini, pesannya Bu Norma kepada teman-teman pasti gini. Yang cantik itu banyak, ya kan? Yang ganteng juga banyak, yang pinter juga banyak. Atau gabungan semuanya ini juga banyak. Yang berprestasi juga nggak kurang. Nah, semua itu kan bisa dilatih, terus kemudian semua itu juga bisa diupayakan. Tapi ada beberapa hal yang mereka harus ingat gitu. Etika, tentang bagaimana cara mereka berempati, tidak hanya terhadap orang lain,
tapi juga sama lingkungannya gitu. Nah, ini untuk semua duta sih sebenarnya pesannya. Baik yang sudah lulus, yang masih menjabat atau yang akan menjadi duta berikutnya. Itu jangan pernah tinggi hati gitu ya. Seperti slogan kita lah. Iya, Sansaka eta berarti iya, ya Bu ya. tetap membumi, tapi juga tetap berprestasi. Intinya seperti itu. Dan jangan ini sih, yang paling penting jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu bisa didapatkan dari semua orang. Gitu, Kak Aira. Bu mau tanya kalau misalnya nih ya Bu ya, aku kan orangnya pemalu, terus habis itu pengen nih ikut duta, itu bisa nggak sih Bu? Bisa banget. Pasti harus ada awalan yang kita lakukan gitu. Berani daftar dulu. Nah, Hmm. begitu mereka ikut seleksi biasanya pasti masih malu-malu, masih ragu untuk menunjukkan diri. Tetapi kalau anak-anak tersebut sudah keluar dari zona nyaman, biasanya mereka akan lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya, lebih berani untuk tampil, dan lain sebagainya. Bisa banget ini sih, nanti adik-adik kelas yang lain yang akan datang juga, pokoknya ini aja, kunjungin IG Duta, Duta_Smansaka, pasti di sana akan melihat beberapa aktivitas dari kegiatan Duta sekolah. Duta itu ada karantinanya ya Bu ya? Ada, di tahun ini kita juga sudah melaksanakan. Kemarin ada 2 hari karantina dan tentunya dihadirkan beberapa pemateri yang sangat capable di bidangnya. Ada pembinaan di bidang public speaking, kemudian pembinaan karakter, kemudian ada juga alumni, kita ngundang alumni yang sekarang jadi duta UM. Itu banyak sekali ilmu yang di-share sama kakaknya. Terus juga kemarin ada salah satu narasumber yang pernah ikut kontes Imkirana Duta Wisata Kabupaten Kediri, itu juga datang ke sini memberikan wawasan-wawasan baru. Ternyata dari situ dapat popularitas, sekarang jadi konten kreator. Oh, siapa itu Bu? Kak Adi Ridho sekarang jadi konten kreator di ini untuk kayak hiking seputar naik gunung kayak gitu Oh sih. iya ya. Banyak konten-kontennya yang arahnya ke sana. Angkatan berapa itu Bu? Itu bukan alumni. Oh bukan Bukan alumni. alumni, cuman ya pernah satu kegiatan bareng, akhirnya Bu Normah, wah bisa nih gitu untuk kita undang ke sekolah. Ada nggak sih Bu orang yang habis ikut duta, habis itu dia kayak nyesel gitu? Nggak ada Belum sih, ada ya Bu ya? nggak ada. Malah mereka dapat manfaatnya, Iya, benefitnya gitu iya. ya? Asalkan dengan catatan mereka bisa konsisten. Bisa konsisten dalam hal apa ya, menjaga nama baik dirinya sendiri, terus kemudian mengembangkan diri, biar personal brandingnya itu lebih bagus. Kuncinya empati sama konsisten kalau di duta. Empati dan konsisten. Konsisten, ya. Konsisten dalam duta itu maksudnya gimana ya Bu? Konsisten dalam duta itu bisa dilakukan dalam bentuk hal yang paling sederhana. Misalnya di sekolah kita kan punya beberapa aturan ya, tidak menggunakan make up, kemudian datang tepat waktu, menggunakan atribut, kemudian sopan terhadap guru, terus sama teman juga sosialnya bagus. Nah, kalau dia bisa jaga itu semua konsisten, insya Allah juga akan baik sampai selesai bertugas. Karena bagaimanapun nanti ketika udah dapat selempang nih, udah dapat gelar duta, mau nggak mau gelar itu akan terus menempel di dia. Walaupun sudah jadi alumni. Oh itu duta Semansaka. Nah, kan gitu. Berarti Bu kalau kita jadi duta tuh kita harus menjadi contoh yang baik Iya, untuk tentu murid-murid aja. lainnya. Iya. Kan memang itu salah satu value-nya atau core value-nya menjadi duta. Harus bisa menjadi role model buat teman-teman yang ada di dalam sekolah, terus kemudian menjadi semacam citra yang baik gitu ya buat masyarakat yang ada di luar. Tapi Bu kalau misalnya nih ada duta yang kayak nggak sengaja
ikut-ikutan hal yang nggak benar, ikut-ikutan hal yang negatif, terus dicontoh sama murid lainnya tuh gimana? Gini, jika ada duta yang melakukan hal tersebut, pasti kita akan komunikasikan dulu ya. Dibina dulu, kita ajak ngobrol dulu kenapa bisa melakukan hal tersebut. Nah, ada beberapa batasan yang, oh ini masih bisa dibina. Tapi kalau misalnya nih Bu, ada duta, habis itu dia tuh kayak di tengah perjalanan mau berhenti gitu, bisa nggak? Itu kan komitmen di awal ya, Iya. makanya di awal selalu kita tanyakan pada saat wawancara, sejauh apa komitmen kamu untuk mengikuti duta gitu. Terus itu Bu, saya mau tanya nih, Mm-mm, kayaknya kan boleh. yang daftar juga banyak, Ya. sama anak-anaknya juga kayaknya seru-seru. Sama tanya Bu, kira-kira ada nggak sih Bu untuk mungkin ngevote anaknya, mungkin di like di Instagram atau kayak gimana, mungkin dia akan menyampaikan visi misinya kayak gitu, ada nggak sih Bu? Ada, Oh ada ya Bu? ada, Oh, iya. ada. Ada syarat apa ya? Salah satu syarat untuk mendaftar duta yaitu dia mengupload profil dirinya di Reels, terus kemudian menjelaskan visi misi sama istilahnya motivasi dia mengikuti duta. Oh, Dari situ kan kelihatan apa ya, profil dirinya kan, otomatis sosial medianya seperti apa, bagaimana dia membangun dirinya di dunia maya. kemarin itu saya lihat di media sosialnya Duta Semansaka, kayaknya saya lihat itu Bu, waktu itu tes bakat minat. Iya, Ada yang benar. bisa nyanyi, ada yang bisa main musik, bahkan ada juga yang bisa nari. Nah, gitu. Karena bakat itu jenisnya kan ada banyak Ada ya. banyak. Iya, benar. Jadi kita mewadahi semua bakat yang dimiliki anak-anak. Gitu. Berarti ternyata memang anak-anak dari SMA Desa Pandangan ini banyak sekali bakatnya. Iya, banyak sekali bakatnya, sangat beragam dan bisa dibilang sangat unik. Anak Semansaka itu unik. Unik. Duta Semansaka kemarin ada berapa Bu yang lolos? Oke, untuk yang lolos itu ada 5 pasang. 5 pasang. Iya, ada 5 pasang, ada 5 gelar yang mereka dapatkan. Itu setiap kelas satu atau gimana Bu? Dalam proses registrasi memang ada aturan bahwa setiap kelas wajib untuk mengirimkan minimal 1 pasang. Begitu juga dengan kelasnya Aira kan? Iya. Iya. Kalau ngomong-ngomong final duta itu kapan ya Bu? Oke, nah karena kegiatan duta itu satu rangkaian sama Sakafest, nanti saksikan grand final di tanggal 19 Agustus. Oke. Gitu. Oh gitu ya Bu. Iya, nanti di sana ada beberapa finalis yang sudah kita pilih dan akan tampil. Jadi gitu ya guys, jangan lupa buat kalian yang memiliki bakat dan lain sebagainya, kalian bisa join duta. Terima kasih juga Kak Aira yang sudah memberi waktu untuk Bu Norma datang di Saka Podcast. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.